Bapak Ibu Saudara semua, kita akan berfirman Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 27. Silakan. 1 Samuel pasal 9. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Aviyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkata Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, 'Mari kita pergi kepada pelihat,' sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat." Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, "Pikiranmu itu baik, mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, "Ya, ada. Baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini." Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku." Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini?
orang Israel, bukankah itu ada padamu dan seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu, makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca firman Tuhan pada 1 Samuel pasal 9 ini, terkait dengan bagaimana Tuhan memanggil Saul, ya, yang dimana ke depan akan dijadikan raja melalui seorang nabi yaitu Samuel, dan termasuk Samuelnya adalah seorang pelihat ataupun rueh begitu ya. Kita akan membagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah profil Saul. Saul itu merupakan keturunan orang yang bergengsi pada waktu itu, artinya keluarga orang berada atau orang kaya, ya. Ayahnya bernama Kish, dan dia termasuk suku Benyamin, walaupun memang secara jumlah suku Benyamin itu tidak terlalu banyak, ya. Tetapi, nah inilah yang menjadi latar belakang dari Saul, dia seorang suku Benyamin. Dan yang ditulis di dalam Alkitab ataupun ayat yang kita baca itu terkait dengan fisik dari Saul. Saul itu elok rupanya, artinya dia tampan, ya, ganteng begitu, dan dikatakan di situ dibanding dengan orang-orang yang lain di Israel, dia orang yang elok rupanya, ya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok, artinya dia paling elok, paling ganteng, paling tampan, ya. Dan dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Artinya bukan berarti dia punya leher dan kepala yang panjang, bukan. Ini secara ukuran dia lebih, ya, lebih daripada yang lain, seperti itu. Inilah profil dari Saul. Kalau Israel itu yang menjadi raja diukur dari penampilan, fisik, dan hal sebagainya, maka Saul sangat luar biasa. Tetapi dari profil yang kita bisa lihat itu tidak ditulis hal-hal yang terkait dengan spiritual, kerohanian. Ya, ini memang menunjukkan bagaimana kehidupan Saul secara spiritual tentu tidak seheboh ataupun semaksimal secara penampilan fisik ataupun juga secara materi seperti itu. Ternyata beda. Nah, inilah profil dari Saul di ayat 1-2. Lalu berikutnya, hal yang kedua adalah tugas Saul di ayat 3-14. Tugasnya apa? Ini terkait dengan ayahnya yang kehilangan keledai Bidna. Karena itu memang ayahnya itu memberikan tugas ataupun perintah kepada Saul dan bujangnya untuk
menyusuri kota-kota ataupun daerah-daerah di situ, ya mencari keledai betina ini yang hilang ini. Maka Saul harus pergi ke berbagai daerah atau berbagai tempat. Dia sudah menyusuri bersama bujangnya, namun memang tidak menemukan keledai-keledai betina itu. Dan atas usul dari bujangnya itu, bagaimana kalau kita tanya kepada pelihat. Pelihat itu, atau bahasa aslinya ru'ah begitu, pada zaman dulu di Israel itu memang pelihat adalah orang yang bisa dalam tanda petik ya meramal atau menubuatkan hal-hal yang akan datang yang terkait dengan sekarang dan yang masa depan. Dan biasanya pelihat itu adalah seorang nabi, tetapi seorang nabi belum terlihat. Jadi itu konteksnya pada waktu itu. Ini yang diusulkan untuk mencari petunjuk kira-kira di mana si keledai-keledai betina itu, sehingga ketika nanti bertanya kepada pelihat itu, mereka akan mendapat jawaban bahwasanya keledainya di sini dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi tugas Saul ya. Kita tahu arti kata Saul itu berarti diminta dari Tuhan, karena memang orang Israel pada waktu itu meminta raja pemimpin. Akhirnya ya Tuhan mengabulkan melalui Saul ini. Tetapi yang kita lihat dari tugas ini ya, ketika dua orang ini, Saul dan bujangnya ini, ingin bertemu dengan pelihat bukan dalam rangka untuk menggenapi ataupun panggilan dari Tuhan, karena pada waktu fokus dua orang ini adalah menemukan keledai betina. Tetapi di sisi lain kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu tetap akan berjalan, tetap dijalankan dengan kekuatan dan kedaulatan Tuhan itu. Sehingga melalui peristiwa hilangnya keledai-keledai betina itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk mempertemukan Samuel. Maka di hal yang ketiga di ayat 15 sampai dengan 27 itu seharusnya Tuhan berkata ya pada Samuel dengan hal-hal bahwa dia akan bertemu dengan Saul dan dia nanti akan mengurapi Saul. Jadi Saul diurapi itu nanti pasal 10 ya. Besok akan dibahas. Di pasal 9 ini akhirnya memang Samuel bertemu dengan Saul ya, dan atas arahan ataupun juga kalau bahasa Jawanya itu petunjuk ya, tunjuk dari para wanita itu. Oh, di sini ada pelihat, nanti kamu ke sana nanti akan bertemu, karena orangnya baru saja dari sini. Itu kalau bahasa sehari-harinya begitu. Kemudian pertemuan Samuel dengan Saul ini, dari sisi Saul dia tidak tahu bahwa nanti akan bertemu dengan Samuel dan lain sebagainya. Tapi dari sisi Samuel ini orang yang dekat dengan Tuhan, jadi relasi dengan Tuhan sangat dekat, maka Tuhan memberikan informasi itu, memberikan segala sesuatunya, disingkapkan bahwa kamu nanti akan bertemu dengan seorang pemuda atau Saul dan kamu yang akan ini ya memilih ataupun mengurapi dia. Inilah akibat dari ataupun pengaruh dari kedekatan seorang Nabi Samuel dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyingkapkan hal-hal yang harus dilakukan. Dan pada waktu itu Samuel setelah bertemu, kemudian Samuel mengajak untuk melakukan pertemuan di hadapan berapa orang, sekitar 30 orang, kemudian makan bersama-sama. Jadi Saul tetap dihormati sebagai tamu, sehingga pada waktu itu posisi duduk orang tamu itu apakah di dekat atau di samping dari tuan rumah dan lain sebagainya itu menjadi sebuah protokoler tertentu ya, aturan tertentu. Ini sebuah penghormatan, termasuk juga bisa makan bersebelahan dengan tuan rumah dan lain sebagainya, itu jadi sebuah penghormatan tersendiri. Jadi Saul
tidak dipermalukan di depan orang, tetapi tetap dihargai. Ya. Inilah bentuk sikap dari seorang nabi dan pelihat, di mana dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika yang berlaku. Sehingga Samuel bertemu Saul, kemudian makan, dan di situ juga dia bercakap-cakap, sehingga sampai fajar menyingsing baru bangun dan melakukan hal-hal yang memang harus disampaikan kepada Saul. Ya. Jadi Samuel banyak bercakap-cakap dengan Saul, tentu memberitahukan informasi-informasi yang Tuhan sampaikan kepada Samuel untuk dijelaskan kepada Saul, bahwasanya Saul ke depan akan menjadi raja, akan memimpin Israel, akan mengalahkan bangsa Filistin, dan lain sebagainya. Jadi memang itulah panggilan untuk Saul yang diberikan Tuhan melalui Samuel. Ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, di hal yang ketiga itu ayat 15-27, jadi sudah dijelaskan semua. Sehingga ini tentu harusnya memberikan sebuah petunjuk yang spesial ya, ataupun yang khusus untuk Saul. Nah inilah saudara, ada 3 hal, profil Saul, kemudian tugas Saul, dan pertemuan Saul dengan Samuel. Nah apa yang menjadi amanat teks pada hari ini adalah Tuhan memanggil Saul melalui nabi atau pelihat, yaitu Samuel, untuk apa? Untuk melakukan tugasnya. Tugas Saul waktu itu di mana dia akan menjadi raja. Nah, menjadi raja berarti dia akan memimpin, dan secara khusus juga dijelaskan dalam ayat yang kita baca itu, salah satunya adalah menyelamatkan Israel dari bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bangsa Filistin. Ini panggilan Saul, ya. Nah, apa yang menjadi penerapan bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara? Nah, apakah saudara dan saya bersedia mengikuti panggilan Tuhan, ataupun bersedia taat untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dan tentu melakukan tugasnya yang Tuhan suruh bagi kita. Apa panggilannya dan tugasnya yang Tuhan berikan untuk saya dan saudara semuanya? Tentu ini bisa berbeda masing-masing, tapi yang jelas melakukan tugas daripada Tuhan sesuai dengan konteks kita. Kita misalnya sebagai kaum profesi akan panggil untuk menyelamatkan misalnya di dunia pekerjaan ataupun di dunia mahasiswa dan macam-macam. Ya, itu panggilan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya bisa berbeda-beda, tapi yang jelas untuk mengabarkan Injilnya, untuk menyelamatkan orang-orang, untuk memuridkan orang-orang. Nah, seperti Saul yang dipanggil untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel, Tuhan juga memanggil saudara dan saya untuk melakukan tugasnya di dalam koridor panggilan Tuhan ini. Kiranya kita selalu semangat dan peka, juga mau memiliki hati atau keterbebanan untuk menggenapi panggilan Tuhan ini dan melakukan tugas di dalam panggilan Tuhan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kalau dulu Saul menuju ke pelihat, kita sekarang memiliki Roh Kudus. Kita bisa nyanyikan, peganglah Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap
kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan pada panggilan dan tugas Tuhan yang ada pada kami masing-masing untuk kami lakukan, untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk melayani sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah, supaya kami terus jadi berkat bagi orang lain dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, profesi, dan studi. Nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi semuanya tetap sehat tanpa kesakitan, dan memuliakan Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Kami mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.